Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 6 sampai 11 begini bunyinya. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung bertukar pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan kepada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Pembacaan yang kedua dari kitab Injil menurut Yohanes pasal 17 ayat 23. Yohanes pasal 17 ayat 23 ini adalah bacaan dalam rangka hari ulang tahun PGI. Bunyinya demikian: Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara-saudara, demikian bacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengar, membaca pernyataan seperti ini. Apabila seseorang membenci kita, sebenar dan sebaik apapun yang kita katakan dan lakukan akan tetap dinilai salah. Mungkin kita telah pernah mendengar itu. Memang benar saudara-saudara, karena perlakuan seseorang terhadap orang lain sangat bergantung pada apa yang dipikirkan seseorang itu terhadap orang lain. Orang akan sulit melihat kebenaran, kebaikan, dan hal-hal positif dari seseorang jika memang dalam dirinya telah tertanam pemikiran yang tidak baik terhadap orang itu. Tapi juga akan sulit untuk menerima realitas nilai-nilai positif dari seseorang karena dirinya telah dibentengi dengan pikiran atau pemahaman yang seperti itu terhadap seseorang. Saudara-saudara, sepertinya ini yang terjadi, yang melatar belakangi pembacaan Alkitab kita. Karena percakapan atau narasi cerita yang ada di bagian Alkitab yang kita baca di Antiokhia, ini kira-kira 300 km dari Yerusalem. Di sana pengikut Kristus bertumbuh pesat
bahkan di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, itu pertama kali orang-orang pengikut Kristus disebut Kristen. Jadi berarti di sana memang telah banyak hal yang berhubungan dengan iman percaya kepada Yesus bertumbuh di sana. Saudara-saudara, tetapi yang menjadi catatan penting, orang-orang yang menjadi Kristen di sana terdiri dari latar belakang kehidupan yang berbeda, latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Karena itu saudara-saudara, ada beberapa orang yang datang dari luar Yudea. Ini dicatat di ayat-ayat sebelumnya. Mereka memiliki latar belakang Yahudi. Saudara-saudara, dari mereka, karena itu tadi sama dengan itu pengantar dia bilang, mereka sudah ada pemahaman sendiri, mereka sudah ada sebuah keyakinan yang tidak boleh diganggu gugat, maka mereka menyebarkan pemahaman bahwa jika jemaat bukan berasal dari Yahudi, maka mereka harus disunat. Itu salah satu. Menurut adat istiadat yang dipakai turun-temurun oleh umat Yahudi sebagai warisan dari Musa supaya mendapat keselamatan. Jadi mereka menyatakan bahwa keselamatan itu bersyarat. Karena itu saudara-saudara, ini jelas mengungkapkan bahwa rupanya mereka tidak memahami pekerjaan keselamatan Kristus dan masih kuat memegang tradisi kebiasaan lama mereka yang sebenarnya sudah sangat tidak cocok dengan kebenaran bahkan kemajuan pekabaran Injil. Ibarat makanan atau obat, Bapak Ibu saudara-saudara, pemahaman orang Yahudi ini so expire kuat. So mesti ada pembaharuan, sebab dasar kekristenan tidak demikian. Nyandak bersyarat untuk menjadi orang yang percaya. Nyandak harus bikin ini sunat, nyandak harus berpuasa dan lain-lain. Karena itu saudara-saudara, hal ini jelas memberi pengaruh. Apalagi saudara-saudara, orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang yang pandai bicara. Otomatis saudara-saudara ada pemahaman-pemahaman yang mereka berikan yang memberi pengaruh yang membingungkan umat Tuhan yang sudah jadi Kristen. Karena katuk bukan latar belakang Yahudi, Bapak pikir, oh orang rek mesti begitu lagi. Timbullah kebingungan dari antara para pengikut Kristus yang tidak berlatar belakang Yahudi. Nah, karena itu saudara-saudara, ini juga menimbulkan kesenjangan. Karena yang dari latar belakang Yahudi merasa bahwa dorang paling betul. Itu berarti saudara-saudara ada klasifikasi jadinya di jemaat. Ini kaum benar, ini setengah benar, ini kaum salah. Maka dari hal ini saudara-saudara, harus ada hal-hal yang perlu disikapi. Berita ini sampai kepada para rasul, berita ini sampai kepada para pemberita Injil, yaitu murid-murid Yesus, dan mereka bersepakat supaya mari tarik torang pergi di sana, rapatkan backing pertemuan supaya di sana dengan pekerjaan Roh Kudus kehendak Allah dinyatakan. Saudara-saudara, memang jika kita berpikir secara serius, sikap orang Yahudi yang tidak terbuka ini, yang merasa diri paling benar, terpaku pada adat istiadat kebiasaan yang lama, yang tanda-tandanya sudah tidak ada kemajuan, bisa saja kekristenan tidak akan berkembang seperti sekarang ini. Karena Bapak Ibu, kekristenan itu diawali di Yerusalem. Habis itu dia tersebar ke pusat dunia waktu itu, yaitu Roma. Roma ada di benua Eropa. No, suatu orang-orang Eropa tuh udah bawa kamari, tuh penjajah-penjajah. Karena DP jalannya pekabaran Injil begitu. Seandainya ini tidak dibenahi,
maka tuh kekristenan cuma tak putar-putar di situ, sebab orang di luar Yahudi dianggap tidak layak. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan bersepakat, maka terjadilah perjumpaan antara Paulus, Barnabas, dan Petrus, sebagaimana yang telah disampaikan dalam pembacaan ini. Saudara-saudara, oleh pekerjaan Roh Kudus, apa yang menjadi kehendak Allah itu yang dinyatakan. Mengapa demikian? Karena ini rasul-rasul ini juga orang Yahudi. Kalau Roh Kudusnya tidak bekerja pada orang, mereka pun akan sepakat dengan Kristen latar belakang Yahudi yang menganggap orang lain tidak layak untuk menerima keselamatan. Tapi karena Roh Kudus bekerja atas kehidupan para rasul yang ada duduk bersidang, dan kuasa Kristus itu yang diangkat menjadi sesuatu yang paling utama, maka rasul memberanikan diri, sama seperti yang dinyatakan pada ayat yang ke-7 bagian B. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka. Dorang ini orang Yahudi, tapi karena mereka menerima kuasa Roh Kudus yang berbicara tentang kebenaran, yang mau supaya ada kemajuan dan perubahan sikap dari orang-orang Yahudi, maka Petrus mampu untuk tampil dan menyatakan kebenaran. Yang pertama, saudara-saudara, ini juga menyangkut doktrin. Tuhan tidak membedakan orang Yahudi dan non-Yahudi. Bahwa bila sebelumnya orang yang takut akan Tuhan, orang non-Yahudi, harus melalui berbagai ritual Yahudi supaya boleh menjadi Kristen, itu tidak berlaku lagi. Sebab memelihara, bertahan pada tradisi agama, tradisi lama, tidak akan menjamin orang mendekat, tidak akan dapat memberikan suatu kepastian orang bisa berdekatan diri dengan Tuhan dan memahami maksud Tuhan. Karena sotak kurung dan kebiasaan. Itu yang mau diluruskan oleh sidang yang diwakili juru bicaranya oleh Petrus. Karena menurut Petrus, ini kata-kata yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab manusia bisa saja menilai seseorang tampak luar, tetapi Petrus bilang Allah mengenal hati manusia. Di luaran bisa saja kelihatan benar karena mengikuti semua ritual, mengikuti itu adat istiadat yang sudah lama, yang seharusnya ada perubahan, tetapi ternyata itu tidak mengantar manusia paham dengan Tuhan pemau. Maka Petrus bilang, Tuhan jalian tu hati. Berikut saudara-saudara, dari ungkapan Petrus hendak menyatakan bahwa keselamatan diperoleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Umat Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, mereka telah dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat yang sebenarnya tidak mampu mereka tanggung. Itu kok Petrus dan para rasul mau bilang, sedang ngoni nyak mampu tanggung kong kurang kase-kase pak orang. Itu di ayat-ayat terakhir dia bilang kuk. Kalau kok sama tu di pulangan ja pasang pasapi. Ngoni nyak mampu beki ngoni kase pak orang lain kau mau paksakan. Maka itu adalah sesuatu yang harus dievaluasi. Dengan harapan menurut Petrus, iman kepada Yesus adalah syarat seseorang untuk diterima menjadi umatnya, bukan karena ia berhasil bertahan memenuhi kebiasaan-kebiasaan lama sebagai syarat yang menurut mereka syarat agamawi. Saudara-saudara, hal yang sama pula dinyatakan oleh Rasul Yohanes dalam pembacaan kita yang kedua, bahwa ini berisi doa Yesus, punya makna yang sama, bahwa gereja adalah satu persekutuan umat Tuhan yang tidak lagi terikat dengan hal-hal yang lama, yang justru membawa orang pada beban, tapi bagaimana melihat Kristus sebagai sumber kasih
dan hidup di dalamnya, sehingga manusia dapat mencermati dengan tepat kasih Kristus harus ditindaklanjuti seperti apa. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dari dua pembacaan Alkitab ini ada benang merahnya, bahwa orang percaya ada dalam tuntunan Roh Tuhan. Karena itu orang percaya harus selalu bersikap terbuka, tidak tercerai-berai oleh adanya perbedaan pemahaman yang dibawa oleh karena alasan pribadi. Tetapi bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang melihat hati, dapat meruntuhkan tembok pemisah dan ukuran-ukuran kebenaran menurut manusia yang justru menghalangi manusia memahami Tuhan mau seperti apa. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara, dengan demikian DP berita fortorang dari dua pembacaan Alkitab adalah: pertama, Roh Kudus ada bersama kita semua, bukan cuma gereja A, gereja B. Persoalannya Bapak Ibu, torang dah terima tu Roh Kudus dah hadir atau dah tolak? Penolakan seperti apa? Mari kita evaluasi diri masing-masing. Karena nyandak pakai ukuran begitu. Artinya relatif. Tapi mari kita menilai secara objektif dan jujur. Torang pediri ini jadengar tu Roh Kudus jabilang atau nyandak. Itu persoalan yang pertama dan pesan pertama. Yang kedua, bahwa gereja adalah satu persekutuan yang bersifat terbuka, tapi bukan bebas semau-maunya. Bersifat terbuka dalam bingkai kasih Allah, sehingga menjadi kesaksian bagi dunia. Kehadiran gereja menuntun orang percaya kepada Bapa sebagai Allah untuk dapat mengasihi semua orang. Pesan yang berikut saudara-saudara, yang ketiga, ini pola pikir orang Yahudi. Pola pikir orang Yahudi. Ada DP positif, tapi kebanyakan kalau orang bicara tentang orang Yahudi, ada pertentangan-pertentangan dengan maunya Tuhan seperti apa. Pola pikir orang Yahudi dan dari latar belakang perikop ini menjadi pembelajaran penting bagi saya dan saudara-saudara. Supaya saudara-saudara masa kini, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dengan berbagai peluang-peluang, tapi juga berbagai kelemahan gereja, di atasnya ada kekuatan-kekuatan gereja. Kita tidak menganggap bahwa kebiasaan-kebiasaan lama adalah sesuatu yang dapat membenarkan kita dan orang lain salah. Gereja harus punya visi ke depan, melihat mana kira-kira itu cocok, sehingga kita bukan hanya kuat dari sisi pemberitaan seperti yang saya lakukan hari ini, tetapi bagaimana gereja melihat hal-hal yang dapat dilakukan bersama, yang menunjukkan bahwa torang ini persekutuan yang terbuka, tapi juga persekutuan yang dapat mengikuti tuntunan zaman tanpa hanyut dibawa oleh zaman. Mana kalau itu cocok ya? Iya toh Bapak Ibu? Karena teologi sekarang, teologi yang berkembang di tahun 2020 ke atas ini, masih cocok orang mau pakai di tahun 1945? Kira-kira masih cocok. So nyandak Bapak Ibu. Karena itu gereja adalah sebuah gerak yang efektif. Supaya dengan kehadirannya, gereja itu mampu untuk mencermati hal-hal mana yang dapat mensupport jemaat supaya lebih matang dalam pemberlakuan kehendak Tuhan. Yang berikut saudara-saudara, sikap para rasul yang meluruskan pemahaman yang keliru lewat sebuah pertemuan tentang Kristus dan ajarannya menjadi contoh bagi kita bahwa jangan cuma badiam Bapak Ibu untuk menyikapi segala sesuatu, tetapi jangan diam dalam hal ini berarti pakai tuntunan Roh Kudus, supaya yang kita nyatakan adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang dicapai dari apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang sebenarnya dikehendaki untuk dilakukan oleh umat Tuhan.
Yang berikut saudara-saudara, Tuhan mengenal hati setiap manusia. Tuhan tahu pendeta PHT apa, Tuhan tahu majelis PHT apa, Tuhan tahu jemaat PHT apa. Tetapi kepada kita, ini Rasul bilang dalam pembacaan ini ayat 8, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sampai situ Bapak Ibu, berarti Tuhan tahu orang PHT, Tuhan panggil orang, berarti Tuhan dah kasih kesempatan. Karena itu milikilah hati sebagai pusat akal budi manusia, hati yang baik. Jangan sama tadi itu di pengantar, selalu ada dalam bingkai positif. Jadi biar si A, si B ada baik yang betul, tetap orang bilang salah. Ini Bapak Ibu yang mau berkembang, yang mau jadi itu Tuhan bilang saling mengasihi. Karena kita tidak bisa melihat hal-hal baik mana yang dilakukan seseorang, karena seterlanjur benci, karena seterlanjur kehilangan kasih. Ini Bapak Ibu biar Roh Kudus garo-garo orang PHT, yang nggak mau mempan. Kebencian bahaya Bapak Ibu, karena dia bisa beranak ke hal-hal yang lain. Kebencian muncul di mana? Di hati, tak terus di pikiran, tak buang di perkataan dan perbuatan dan rencana-rencana. Ya tidak mungkin orang PHT itu sama bacaan bilang sudah disucikan, kong dia mampu lagi untuk melakukan dosa. Kalau so iku akan hati Tuhan so ator. Ini pekerjaan Roh Kudus. Hati Tuhan so setel. Bisa saja orang beralih dari situ karena dia menolak. Tuh Roh Kudus dah seingat nih mau. Bisa saja hati seseorang katu biar dia ada dapat dia dekat dengan Tuhan, bisa saja hati seseorang itu tidak baik. Tapi kita semua percaya, orang semua ada hadir di sini, tuh hati baik-baik, karena Tuhan dah kasih kesempatan. Yang berikut saudara-saudara, mari kita waspada terhadap segala sesuatu yang muncul di sekitar kita, apapun bentuknya, datangnya dari manapun, baik-baik, waspada. Kita harus secara objektif dan adil menilai dan mendengar, memberikan komentar dan membawa perlakuan terhadap sesuatu yang kita dengar dan lihat. Sebab sama seperti jemaat yang menjadi narasi dalam pembacaan ini, dorang katu badengar. Karena konflik pemahaman orang Yahudi bilang begini, non Yahudi anggap Tuhan kontorang bagaimana dang? Torang tidak hak menerima keselamatan. Ketika para rasul so sidangkan, so bicara, Roh Kudus berkarya di sana, ada hal-hal juga yang dibaharui ketika kita belajar tentang kisah perjalanan para rasul di ayat-ayat sesudah itu. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi dalam kehidupan beriman, sikap kehati-hatian itu sangat perlu. Sebab jangan nanti karena tidak hati-hati kita terjerumus pada kesalahan yang fatal dan permanen. Artinya terus-terus. Itu sesuatu yang harus kita waspadai. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu dari bagian ini adalah oleh kasih karunia. Artinya orang tidak ada andil di situ. Oleh pemberian Tuhan kita diselamatkan. Maka saya dan saudara-saudara bukan siapa-siapa. Yang menguasai kehidupan pelayanan adalah Tuhan. Dia kepala gereja. Dia Tuhan yang kita layani. Suaranya yang harus kita dengar. Sehingga saudara-saudara, kita ada dalam kesadaran tanpa kasih karunia, sejago apapun kita tidak dapat melakukan apa-apa. Sehingga dalam kehidupan setiap hari, Tuhan yang mengenal hati, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi kasih karunia, kepadanya lah kita mengalamatkan segala syukur, dan kepadanya lah kita persembahkan kehidupan ini. Semoga Tuhan menolong kita. Kita ada dalam satu ikatan persekutuan jemaat yang diberkati. Kita pun menopang gereja-gereja di sekitar kita dalam rangka keutuhan bersama, tanpa mencampuri dorang pedoktrin apa, kita torang digemibem apa. Sudah jo belajar jo torang pedoktrin, backing jo dorang pe doktrin dong pe urusan. Yang te torang banyak menilai di tempat lain,
torang di dalam torang nak mempuator. Mari torang berjalan bersama dengan mengakui dogmatika mereka, torang nak usah campur. Itu dalam rangka keesaan, dalam rangka kita merayakan hari ulang tahun PGI di hari ini, sehingga kita akan semakin matang, bertumbuh dalam sesuatu yang memang benar-benar menurut perkataan dan tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.